Kita sering diingatkan oleh para ulama, bahwa kita dalam melakukan segala aktivitas atau perbuatan amal, harus dilakukan dengan ikhlas, yaitu beramal atau berbuat sesuatu, niatnya hanyalah pada Allah. Namun, meskipun kita sudah sering mendengar hal tersebut, atau ajakan untuk berbuat segala sesuatunya secara ikhlas, namun hal ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Bahkan, seorang ulama bernama Sufyan ats-Tsauri pernah berkata, sesuatu yang paling sulit bagiku untuk diluruskan, adalah niatku, karena begitu seringnya berubah-ubah. Jadi, ternyata begitu sulitnya kita untuk bertindak ikhlas, dikarenakan hati kita yang sering berubah-ubah. Padahal, seperti yang kita maklumi, setiap amalan atau ibadah yang kita lakukan, haruslah didasari dengan keikhlasan, dan ikhlas itu adalah salah satu syarat untuk dapat diterimanya amal. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam salah satu ayatnya, "Wa ma umiru, illa liya'budullaha, mukhlisina lahud-dina, hunafa." Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat, dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah 5. Kata hunafa, yang berarti, agama yang lurus, pada ayat di atas, maksudnya adalah terhindar dari hal-hal syirik dan menuju kepada tauhid. Disinilah pentingnya ikhlas dalam seluruh amal ibadah, agar amalan tersebut tidak menjadi sia-sia, dan tidak mendapat azab dari Allah, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Jadi ikhlas itu betul-betul jadi hal yang penting dalam setiap amalan atau perbuatan kita, kalau kita menghendaki amalan atau perbuatan tersebut diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, apa itu ikhlas, dan bagaimana cara meraihnya? Pengertian ikhlas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, ikhlas adalah bersih hati atau tulus hati. Jadi secara bahasa, kata ikhlas artinya murni, tidak bercampur dengan yang lainnya. Maka dari itu, ikhlas adalah memurnikan sesuatu. Sedangkan secara terminologi, ikhlas adalah mengerjakan amal perbuatan lillahi ta'ala, berbuat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan karena faktor lainnya. Menurut berita republika.co.id, ikhlas berakar dari kata khalasa, berarti jernih, bersih, murni, dan suci dari campuran dan pencemaran. Dalam konteks amal ibadah, orang ikhlas mukhlis adalah orang yang beramal karena Allah semata, menghindari pujian dan perhatian makhluk, dan membersihkan amal dari setiap yang mencemarinya. Kemudian, Abul Qasim Al-Kushairi mengatakan bahwa ikhlas adalah menjadikan niat hanya untuk Allah dalam melakukan amalan ketaatan. Amalan ketaatan tersebut dilakukan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Sehingga yang dilakukannya bukanlah ingin mendapatkan perlakuan baik dan pujian dari makhluk, atau yang dilakukannya bukanlah di luar dari mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian menurut Hujaifah Al-Marasi, ikhlas adalah kesamaan perbuatan seorang hamba antara zohirnya, lahiriah, dan batinnya. Jadi, bukan hanya ucapan di mulut. Berkebalikan dengan riya, yang merupakan amalan zohir, yang tampak lebih baik dari amalan batin yang tidak nampak, sedangkan ikhlas, minimalnya adalah sama antara lahiriah dan batin. Ulama lainnya, Al-Harawi mengatakan bahwa ikhlas adalah membersihkan amal dari setiap noda. Dan kata ulama lainnya, seorang yang ikhlas adalah
seseorang yang tidak mencari perhatian di hati manusia dalam rangka memperbaiki hatinya di hadapan Allah, dan tidak suka seandainya manusia sampai memperhatikan amalnya, meskipun hanya seberat biji sawi. Bagaimana caranya meraih keikhlasan? Keikhlasan dalam hati, tidak hanya membuat amal kebaikan kita diterima, tetapi juga membuat kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah akan menolong umat ini karena sebab orang miskin, karena doa orang miskin tersebut, karena salat mereka, dan karena keikhlasan mereka dalam beramal. Hadits riwayat An-Nasai. Namun, seperti yang kita rasakan, untuk menimbulkan rasa ikhlas dalam hati, pada waktu beramal ibadah, bukanlah hal yang mudah. Masih banyak faktor kendala dan penyebabnya. Namun demikian, agar amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus terus berupaya memperolehnya. Untuk itu, berikut ini adalah beberapa cara meraih keikhlasan agar dapat membantu meningkatkan rasa ikhlas di dalam hati. 1. Banyak-banyaklah berdoa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dapat menolong seorang hamba untuk ikhlas. Kita bisa melihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, di antara doa-doanya yang sering beliau panjatkan adalah doa sebagai berikut. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu, dari perbuatan menyekutukanmu, sementara aku mengetahuinya, dan aku pun memohon ampun, terhadap perbuatan syirik, yang tidak aku ketahui. Hadits riwayat Ahmad. Dikutip dari muslim.or.id, Umar bin Khattab juga sering memanjatkan doa seperti berikut. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalanku amal yang soleh, jadikanlah seluruh amalanku, hanya karena ikhlas mengharap wajahmu, dan jangan jadikan sedikitpun dari amalanku tersebut karena orang lain. 2. Menyembunyikan amal kebaikan. Menyembunyikan amal kebaikan adalah salah satu cara lain yang dapat mendorong seseorang agar lebih ikhlas. Seseorang bisa menyembunyikan amal-amal baik yang disyariatkan, dan lebih utama, seperti salat sunnah, puasa sunnah, dan lain-lain. Amal kebaikan yang dilakukan tanpa diketahui orang lain, dapat mendorong sifat ikhlas, karena tidak ada yang mendorongnya untuk melakukan kebaikan tersebut, kecuali hanya karena Allah semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari di mana tidak ada naungan selain dari naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, laki-laki yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid, 2 orang yang mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karenanya, seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik, dan memiliki kedudukan, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya tersebut, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, dan seseorang yang mengingat Allah di waktu sendiri, hingga meneteslah air matanya. Hadits riwayat Bukhari Muslim. 3. Memandang rendah amal kebaikan. Di antara bencana yang dialami seorang hamba adalah ketika ia merasa mendapatkan ridha dengan amal kebaikan yang dilakukannya, yang pada akhirnya, hal tersebut dapat menyeretnya ke dalam perbuatan ujub berbangga diri, sehingga dapat merusak keikhlasan di dalam hatinya. Semakin ujub seseorang terhadap amal kebaikan, maka semakin kecil dan rusak keikhlasan dari amal tersebut. Bahkan, pahala amal kebaikan tersebut dapat hilang sia-sia. Said bin Jubair pernah berkata, ada orang yang masuk surga karena perbuatan maksiat,
dan ada orang yang masuk neraka karena amal kebaikannya. Ditanyakan kepadanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Beliau menjawab, seseorang melakukan perbuatan maksiat, ia pun senantiasa takut terhadap azab Allah akibat perbuatan maksiat tersebut, maka ia pun bertemu Allah dan Allah pun mengampuni dosanya karena rasa takutnya itu. Sedangkan ada seseorang yang beramal kebaikan, ia pun senantiasa bangga terhadap amalnya tersebut, maka ia pun bertemu Allah dalam keadaan demikian, maka Allah pun memasukkannya ke dalam neraka. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pengajian-pengajiannya, seringkali menyebutkan mafhudat kata-kata bijak berikut. Manusia itu semua mati, kecuali orang-orang yang berilmu. Semua orang berilmu dalam kebingungan, kecuali mereka yang beramal. Mereka yang beramal semuanya dalam kekhawatiran, kecuali mereka yang ikhlas. Sikap ikhlas, niat tulus kepada Allah, menjadi syarat dan dasar semua amal ibadah. Seperti melakukan sholat sunat duha, tahajud, karena ingin beribadah dan dapat ridho Allah, semata-mata karena Allah, begitulah yang seharusnya. Bukan karena ingin disayang atasan, cepat naik jabatan, ingin rizki lebih banyak, dan sebagainya. Hal seperti itu artinya, ada pamrih kepada Allah. Amal yang dilakukan secara ikhlas, pasti akan mendapat ridha dan balasan dari Allah, dan sekaligus akan berdampak baik bagi diri dan lingkungan sosialnya. Sebaliknya, amal yang dilakukan tidak ikhlas atau pamer, mengharap pujian dari orang lain, meskipun bisa berdampak baik bagi orang lain, tetapi bisa berdampak buruk bagi dirinya sendiri, dan tidak memperoleh ridha Allah. Setiap amalan yang diterima Allah adalah amal yang dilaksanakan berdasarkan kebenaran dan keikhlasan. Kebenaran, maksudnya sesuai dengan syariat, berdasarkan tuntunan, dan mengandung kemaslahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan amal yang ikhlas adalah amal yang ditujukan kepada Allah semata. Tentu saja, tidak mudah mencapai derajat keikhlasan yang sempurna dalam seluruh amal perbuatan. Tetapi, setiap orang harus melatih diri dan berusaha mencapai keikhlasan itu. Melatih diri dalam balutan keikhlasan, merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam memperbaiki kehidupan manusia yang sebenarnya. Ikhlas selain dapat diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat ikhlas juga dapat mengikis sikap munafik yang sering menjadi masalah dan sumber petaka dalam hidup berorganisasi dan bermasyarakat. Semoga kita termasuk orang-orang ikhlas dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rasul.